La ilaha illallah khairul qayyumatul lail. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila amratina bil sabah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ya abaina umatina wa syafana bil sifat wal mu'minin. Wa man rajulun bina ta'ala kami bin muslimin bi Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم زدنا علما Jadi kita ulangi biar bersambung yang 3 baris ke bawah ini dan ketahui. Jadi judulnya bersambung ya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi bersambung ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketahui olehmu bahwasanya melihat segala hamba bagi Tuhan mereka atas sekira-kira tajalinya bagi mereka itu di dalam negeri dunia ini. Coba. Berarti di dunia ini kita bisa melihat Tuhan. Menurut Allah tajalikan kepada per orang itu nggak sama. Artinya Allah menampakkan, menyatakan hak ketuhanannya itu pada batin seseorang itu tidak sama. Semakin Allah nampakkan, nyatakan tajalinya, berarti orang itu semakin nyata memandang dan melihat atau memahami tentang Allah itu menurut tajalli. Kalau nanti dibukakannya tertinggi sampai tajalli zat, maka orang ini yang memandang ini nggak merasa berwujud lagi dia. Wujud alam itu udah wujudnya semua. Itu sampai tajalli zat. Kalau hanya di tajalli sifat, orang ini merasa mati, badan itu benda mati. Cuman yang ada melihat mata itu sifat basar jahil di situ. Yang ada di tahu hati itu sifat ilmu Allah jahil di situ. Yang ada di telinga mendengar itu zahir sifat sama yang ada di situ. Ini nampak semua. Sampai perbuatan duduk, kalau duduk, berjalan, bekerja, itu af'al kuda iradat. Dan sampai berkata-kata, membaca, berdoa, baca Quran, nggak ada dia lagi. Itu udah kalam Allah. Kenapa gitu? Badannya sudah status mati, itu sudah kuat. Jadi pengamalan mutu, kaulaan tamutu, di badan ini harus nyata dulu. Kalau nggak nampak. Matikan diri kamu sebelum kau mati. Sampai kata Ibrahim, wa in aradtum an tanzuru ila maitin yamshi ala wajhil ardi falyanzuru ila Abu Bakrin. Kalau kalian tidak melihat kepada mayit yang berjalan di permukaan bumi, maka lihatlah kepada Abu Bakar. Abu Bakar udah matang betul makanya. Dia udah mati betul. Artinya sifat Allah itu yang terjahir pada badannya. Artinya Allah nampakkan kezahiran hak ketuhanan sifat Allah itu memang terjahir pada badan Abu Bakar. Memang tujuan Allah itu begitu, menzahirkan wujudnya pada sekian wujud alam dan menjahirkan sifat asma dan af'al pada kejahiran badan dan yang terjadi pada alam. Itu asma. Jadi ini nampak di dunia menurut tajallinya. Jadi melihat mereka itu akan Allah pada zahir dalam segala yang diadakannya dengan anwar, dengan segala nur mata mereka itu bagi barang yang nyata bagi mereka itu daripada mewarai hijabin, di sebalik tirai, di sebalik hijab. Berarti seakan-akan alam ini itu hijab. Tapi kalau Allah membukakan di sebalik hijab ini nampak wujudnya, itu mewarai hijabin. Jadi melihat Allah di sebalik hijab. Mana hijabnya? Alam.
Kalau orang terhenti matanya ke alam, hatinya ke alam, dia nggak terbuka hijab. Semata-mata terus terhijab. Waalaikumsalam. Semata-mata dia terus terhijab karena memandang mata ke alam, hati ke alam. Iya ya, silakan. Salam. Begitu ya. Itu Waalaikumsalam. Mewarai hijabin. Ya, gitu ya. Begitulah ini bersambung. Ini di dunia. Dan karena demikian itu disuruhkan mereka itu dengan menilik di dalamnya. Menilik di dalam alam pada diri itu ada Allah. Karena diri alam itu hijab. Kalau dia bisa menembus hijab, itulah min wara'i hijabin. Di sebalik hijab ya. Dan dalam negeri akhirat, baru sambung. Dan dalam negeri akhirat melihat Allah itu macam mana pula? Melihat mereka itu akan dia melihat mereka itu akan Allah dengan ma'aninya. Wah, ini pula. Dengan segala pemahaman yang sangat dalam tentang Allah itu, bukan hanya sekedar kezahiran saja. Dengan anwar, dengan nur-nur mata mereka itu, bukan mata hati. Mata kepala diberikan nur mampu melihat wujud Allah dalam akhirat. Sehingga kata Nabi, kau melihat Tuhan nanti di akhirat sebagaimana kau melihat bulan purnama 14. Coba lah, macam mana pahamnya? Enggak usah pikirkan. Nanti pening kepala kalian. Dibuka seterang-terangnya bahwasanya yang berwujud pada alam akhirat itu zahir wujud Allah. Dengan mata kepala. Tak ada beda antara mata kepala dengan mata hati. Itu pula. Kenapa? Karena mata mereka itu dikasihkan nur. Tiada hijab. Dan tiada manik. Tak ada penghalang. Melihat Allah itu tak ada penghalang. Itu siapa? Orang-orang yang berjumpa kepada Allah di dunia. Bersambung melihat itu di akhirat. Berarti tempatnya itu lain. Di mana? Di surga. Menurut tajalinya. Jadi orang yang nggak melihat di dunia Allah, dia malah dibutakan hukumannya pula. Walaupun dia Islam. Iya. Dibutakan matanya dihukum di akhirat di padang mahsyar, matanya dibutakan Allah. Sehingga orang yang buta-buta tanya, lima hasyartani a'ma. Ya Tuanku, kenapa engkau kumpulkan aku di padang mahsyar ini kau buta? Waqad kuntu basira. Dulu aku kan di dunia nengok. Kadzalika, seperti demikian hukumannya. Walaupun dia mengerjakan segala itu, maka siapa yang buta mata hatinya, dia buta di akhirat. Kalau soal syariat itu perlakuan badan. Tapi yang diminta dalam syariat adalah aqimin sholat tali zikri. Yang diminta dalam syariat di dalam sholat itu adalah tegakkan sholat. Di sholat itu diminta supaya dapat melihat Allah. Sehingga Imam Ghazali mengatakan, innama furidatis sholatu wa umira bil haji wa tawafi wa usyiratil manasiku li iqamati zikrillahi ta'ala. Ini perkataan Imam Ghazali. Di dalam hadis asalnya hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Derajat hadis ini adalah hasan sahih. Perawinya Tirmizi. Hanya sungguhnya diperlukan sholat dan disuruh mengerjakan haji dan tawaf, dan disyariatkan, disiarkan segala manasik, amalan-amalan lain pada sholat. Tujuannya liiqamati zikrillah ta'ala. Di amalan itu, di sholat itu, di haji itu, di tawaf itu, supaya tegak di situ untuk mengingat Allah. Yang ada ingatannya memandang Allah itu.
Berarti belajar ini wajib nih ya? Wajib. Belajar fana kan? Nah, karena gitu, karena di dalam usul fikih setiap suruhan itu amar namanya. Dalam usul fikih suruhan itu namanya amar. Jadi ada nasnya. Kemudian di sebalik itu ada ancaman terhadap orang yang tidak mengerjakan amar. Ancaman apa? Siksa. Nas juga. Berarti suruhan ini adalah dipahami oleh ahli usul fikih lil wujub. Maka di situ al-amru lil wujub. Karena ada ancaman. Mana contoh? Aqimis salata li zikri. Aqim itu fi'il amar. Perintah untuk sholat. Tujuannya isi dari perintah bukan hanya sekedar sholat. Isinya itu yang dicari. Mana? Liqamati zikrillahi ta'ala. Untuk mengingat Allah. Itu isi daripada perintah. Nah, kalau ini nggak dilaksanakan, ada nas lain mengancam. Fawailul lil musallin. Kan diancam tuh. Celaka, neraka wil bagi orang yang mengerjakan sholat. Allazina hum an sholatihim sahun. Yang di dalam mengerjakan sholat itu hati mereka itu lalai, tidak bisa berhadap kepada Allah. Nah, disinilah kaidahnya itu. Amar yang diiringi dengan ancaman menunjukkan amar itu adalah lil wujub. Nanti kalau ada amar tidak ada ancaman, berarti amar itu adalah lin nadbi, untuk yang sunat. Nah, begitu yang larangan. Itu maka wajib belajar usul fikih. Jadi semua berentetan ilmu itu. Kita teruskan ya. Dan adalah, bisa hasilkan, ya kan? Dan adalah melihat Allah Ta'ala di dalam negeri akhirat itu, yaitu melihat wujud tiada bahwasanya ia di dalam jihad dan tiada dalam demikian itu hulud. Allah Ta'ala itu dilihat di dalam akhirat itu di arah mana? Timur, barat, utara, selatan, nggak pakai jihad lagi. Atau hudud, batasannya di mana? Oh, di sini aja. Enggak lagi. Meliputi alam akhirat itu adalah mazhar wujud Allah yang sangat terang. Siapa saja nanti di surga, dia akan melihat Allah itu dengan nyata. Maka karena itu kalau mau jumpa Tuhan di akhirat, di dunia ini harus cari. Jangan buat buta. Kalau ini enggak dapat, buta nanti di akhirat. Itu hukuman. Jadi nampak hati bebutaan manusia di situ. Lebih banyak yang buta berarti. Oh, banyak yang buta. Macam mana kita bayangkan kalau udah kita berjalan buta? Cuman anehnya kaki ini dia macam terarah gitu. Penghuni surga menuju surga. Itu enggak buta. Kalau penghuni neraka, dia mengarah ke kelompok neraka. Walaupun sambil buta lah ya. Walaupun buta, tapi dia merasakan perasaan itu. Tahu masuk neraka nyemplung. Habis. Apa artinya hidup di dunia sekian puluh tahun dikasih lowongan? Berarti bodoh aja lah orang yang bilang belajar ma'rifat tuh hanya untuk orang yang belajar ilmu tingkat tinggi. Padahal ini awalnya ya. Awal. Bodoh lah orang bilang itu. Kayak klinik kayak gitu, kayak magic gitu marifat ini. Oh. Iyalah, karena dia nggak tahu lah. Berarti bodoh lah yang bilang ilmu ini tinggi lah ya. Awal ini awal. Langsung dulu aja. Awaludin. Nah itu dia. Alima minka annaka la tasbiru anhu fa ashhadaka ma baraza minhu. Nah ini orang yang tak sabar
Ma'rifat tuh kalau bisa mau dapat cepat, mau terang, mau kalau bisa jangan berlama-lama. Nah, Satu kali belajar kalau bisa. belajar kau bisa dapat terus. Nah, sabar. Allah pun tahu tuh. Berarti nggak bagus gitu ya. Jangan itu nafsu hawa. Nafsu ya. Ikuti aja. Barangkali kita belum siap untuk menerima seterang-terangnya. Maka orang ahli tarikat karena dia nggak tahu batin orang, disedot habis-habisan, lama-lama hang. Oh, itu buat orang apa tuh? Orang dia batinnya pun nggak tahu Dipaksa. di mana posisinya. Entah bisa nerima tahu nggak, disedot aja di apa Jeli. Dijali. nggak tahan jiwanya. Berpikirlah dia pulang. Tuhan tuh tak jelas. Lama-lama error. Error lah ya. Kayaknya jadi paksa ya. Paksa. Error. Telah diketahui oleh Allah daripadamu bahwasanya engkau tiada dapat sabar daripadanya. Aku gak sabar, aku kalau bisa ini hari dapat juga ini. Kepingin terus paham. Walaupun itu baik ya niatnya. Walaupun baik tapi nafsu. Nafsu ya. Kenapa? Karena tiada kaya, karena tidak mencukupi bagi hamba itu daripada Tuhannya. Hamba itu belum sampai kepada Tuhan. Masih akunya tinggi, masih alam lagi, masih benda lagi yang di pikiranku. Masih banyak hayalan, masih banyak lupa. Kepingin mau sampai, nggak bisa. Jadi jangan ada hayalan kalian gitu ya. Terima aja dulu. Sabar. Belajar aja terus. Udah gitu lama-lama baru maka diperlihatkan akan dikau barang yang nyata daripadanya. Apa yang nyata pada hati itulah dulu kita pahami hingga engkau ketahui segala sifatnya. Ini gimana dapat mengenai sifatnya? Setelah kita udah dapat mengalami rasa mati. Aku udah keluar dari diri. Aku nafsu sudah keluar dari diri. Aku nafsu udah keluar dari melihat mata. Enggak aku lagi nengok. Aku nafsu keluar daripada mendengar. Bukan aku lagi yang mendengar. Semua terus segala sifat. Setelah dia keluar, setelah dia meninggalkan dunia, baru nampak. Lah, diriku rupanya hakikatnya mati. Aku di diri itu, aku yang merasa hidup. Padahal rupanya dihidupkan. Tatkala ruh diangkat, baru nampak keaslian. Itulah hakikat kita sebenarnya. Bahwasanya kita itu sebenarnya mati. Coba perhatikan ayat Al-Muluk. Allazi khalaqal mauta. Kenapa hayat dibelakangkan? Mati dulu ya. Mati dulu karena badan kita ini benda mati. Setelah didatangkan roh 120 hari baru hidup. Kita mati. Benda mati dulu, nggak ada apa-apa. La ta'lamuna syai'a. Apapun kau nggak tahu apa-apa waktu itu. Dihidupkan. Udah dihidupkan, risiko. Liyabluwakum pula. Supaya Allah menguji kamu waktu hidup tuh. Ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kamu yang terbaik amalnya? Kalau jadi bagus, alhamdulillah. Kalau tidak, habis umur yang sekian puluh tahun. Bukan diberhentikan siksa. Sampai kapan-kapan siksa terus datang. Mulai dari kuburan siksa datang terus. Banyak amal belum tentu ya Pak ya. Itu tadi Allah, aku nggak peduli kata Allah dalam diskusi. Aku nggak peduli, aku nggak mau nengok amalnya. Aku tengok batinnya. Dia dengan aku apa enggak? Kalau dengan aku, ku hapuskan katanya segala dosanya.
dan kuharamkan jasadnya itu disentuh oleh api neraka. Coba bayangkan. Kayaknya mudah ya. Cuman memantapkan ini nggak mudah. Kemantapan kita dengan Allah senantiasa itu payah tuh. Kalau kemantapannya belajar mati dulu. Jadi harus beramal juga kan Pak? Beramal itu memupuk, menyuburkan. Tanpa dipupuk, disuburkan dengan amal, nanti kerakap tubuh di batu. Hidup segan, mati tak mau. Nah, karena itu ini wajib. Karena masalahnya gini, kita kan belum tahu ngaji kayak gini nih sebelum-sebelumnya. Informasi kayak gini kan kita belum dengar. Cuman ceramah, siapa mengamalkan ini pahalanya sekian. Itu aja cuma taunya. Nah, kalau orang pakai ini masuk surga, itu aja taunya. Nggak tahu perjalanan yang kecil-kecil ini nggak paham ya. Kemudian teruskan ya. Sampai sifat nanti baru. Daripada barang yang dinyatakan, barang sesuatu yang sudah dinampakkan oleh Allah, yaitu supaya engkau ketahui bahwasanya Allah itu, Ia itu, yakni Allah itu sertamu dalam tiap-tiap tempat. Seperti firman yang maha tinggi, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia beserta kamu di mana saja kamu berada. Maka apabila telah engkau ketahui demikian itu, dah tahu, maka diam engkau kepadanya. Diam. Apa makna diam? Pasrah, tetap, jangan bergeser. Supaya kita terus berada di dalam keesaan Allah. Di situ nanti Allah tuh melatih secara pelan-pelan, mengajari ilmunya secara sedikit demi sedikit, mengukuhkan tauhid supaya hak ketuhanan Allah itu semakin terang, semakin nyata. Itu makna diam. Jangan diganggu lagi oleh tarikan-tarikan luar. Tarikan luar mana? Kepingin nafsu. Udah apa yang ditakdirkan tuh awak terima. Jadi diam dia. Yang tidak ditakdirkan tuh kita, tidak akan kita dapati. Masya Allahu kana. Apa yang dikehendaki oleh Allah itu pasti ada, pasti jadi, pasti terwujud. Wa ma lam yasha lam yakun. Dan suatu yang tidak dikehendakinya tidak akan ada, tidak akan terjadi. Dia itu dikatakan diam kepadanya. Kemudian tetapkan hatimu pada yang demikian itu. Apa artinya? Istiqamah di dalam bertuhan. Istiqamah dalam tawakal. Wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman, summastaqamu, kemudian mereka istiqamah tetap di dalam iman, tatanazzalu alaihimul malaikatu, akan berturun situ semua banyak malaikat-malaikat, memberikan nur keimanan dibawa oleh malaikat supaya kukuh dia. Apa kata malaikat kalau dibahasakan? Allah takhafu, kau jangan takut ya, kau sama Allah. Wala tahzanu, dan kamu jangan sedih, jangan duka cita ya, kau kan sudah sama Allah. Itu dan engkau sembah akan dia atas muafakat iradatnya. Kau menyembah Allah itu atas berkesesuaian dengan iradat Allah, bukan iradat awak. Macam mana? Berdirinya itu berada dalam kudrat iradat. Ruku dalam kudrat iradat. Jangan kemauan awak. Mana bedanya antara kemauan awak dengan kemauan Allah? Dapat dibedakan. Salat ngebut itu kemauan awak.
Oh, kadang tak sempat subhanallahil azimi wa bihamdi udah bangun duluan. Itu menunjukkan itu kemauan Allah. Kalau pasrah dia sempurna bacanya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi dalam keadaan tawakal. Begitu juga membaca Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah tawakal juga. Itu muafakat dengan iradat. Artinya kalam Allah itu yang menggerakkan lidah kita. Allah udah larang, jangan kita menggerakkan. La tuharrik bihi lisanak. Jangan kau yang menggerakkan lidahmu. Wala tu'ajil bi, jangan mau keburu. Jangan gak sabar, ngebut aja kerjaan. Sehingga Allah dikatakan di ujung ayat, faiza qara'nahu, maka apabila kami telah membacakannya, artinya bacaan itu datang dari Allah duluan, fattabi', maka ikutilah lidah kita ini. Qur'anahu, bacaan Allah itu lidah hanya mengikut. Bukan lidah. Hah? Kan kita misalnya sholat kita terserah ayatnya, surahnya. Itu baca ayat rakaat pertama kalau ngaji berapa dinas gimana tuh Pak? Biasa kalau udah tawakal jarang salah. Ada ngayalnya kita itu. Itu aja tanda. Karena Allah itu tak pernah. Iyalah, waktu itu ada ngayalnya sedikit. Pasti ada ngayalnya itu. Karena Allah itu tak pernah lupa. Kalau Dan syariatnya pun tak pernah salah kalau betul dari Allah. Kalau tersalah berarti ada selipnya bukan ini. Nah, ada kesalahan yang kubuat, nggak beres aku sama Tuhanku. Karena bahwasanya tiada dijadikannya akan dikau dalam negeri dunia ini melainkan karena menyembah engkau akan Dia. Nah, tak ada dijadikan kita ini melainkan tujuannya untuk menyembah dan menjadi hamba. Kemudian maksudnya sesudah daripada engkau ketahui akan Dia, sesudah kita dapat mengenal Allah itu, baru kita menyembahnya itu dengan bagus. Sebelum kita mengenal Allah, sembahan kita tidak sepakat dengan kuda iradatnya. Maka di sini wajib. Berarti di sini lebih duluan makrifat dulu baru salat. Itu maka rukun Islam itu syahadat. Apa makna syahadat? Persaksian itu harus betul dulu. Baru kita sholat itu nanti di sholat itulah kita menyaksikan Tuhan. Bukan hanya susun-susun gitu aja. Yang pertama syahadat, kedua sholat, bukan dihafal-hafal. Apa makna syahadat? Persaksian kepada Allah dulu. Di mana nanti praktek untuk menyaksikan yang terutama latihannya di sholat, di ibadat. Baru terbawa keluar. Cobalah kita ambil yang ringkas saja ya. Saya mengambil yang ringkas saja. Sempurna syahadat itu yang paling ringkas saya pilih 4. Pertama, diketahui Allah jadi. Berarti wajib mengenal Allah. Belajar mengaji tentang ketuhanan itu wajib. Macam mana kita menyaksikan kalau nggak dikasih informasi duluan? Nah, pasti kasih dikabarkan dulu. Ada orang di UD, di kampungan, nanti kalau udah kau ikut aku, kau nanti di situ di kedai itu ada namanya gula. Enggak dijelaskan gula. Pasti kasih tahu dulu. Keterangan gula mana? Dia macam pasir. Warnanya ada yang putih bagus, ada yang enggak kuning-kuning sedikit. Dikasih informasi dulu. Pergi dia ke kedai. Tahu dia itu asam Jawa semuanya. Tapi untuk memastikan yang masam pasir tadi, baru memastikannya kau rasa. Kalau manis itulah gula. Kalau asin bukan gula. Walaupun bentuknya sama. Kan informasi. Syahadat itu begitu juga. Diketahui dulu Allahnya. Dikaji dulu. Sesudah diketahui, sebagai dia pembuktian dia itu orang Islam, ada ikrar. Ikrar itu bukan. Ikrar itu ucapan lidah. Ikrar, ucapan lidah.
sebagai orang Islam. Kenapa? Karena untuk menjadikan ada tanggung jawab syariat. Maaf cakap, misalnya ada orang yang di luar Islam. Bang, aku masuk Islam bang. Betul ini sungguh? Betul, cobalah bang, sadarkan aku. Nanti kalau kekuatan itu nanti urusannya. Yang penting sadar. Itu orang yang minta sadar itu jangan bertunda. Kalau bertunda dia murtad, nggak boleh. Langsung dia ucapkan di situ. Nah kalau surat menyurat administrasi itu belakangan. Tak perlu nunggu ustaz. Tak perlu nunggu ustaz. Siapa saya bisa. Asal betul ucapannya ajari dulu. Asyhadu an la ilaha illallah, ajari dulu artinya. Diucapkannya, tahu-tahu besok meninggal. Maka wajib besok dimandikan. Itu pula. Karena semalam dia udah ngucap. Perlu ada saksi. Hah? Saksi perlu. Iyalah, saksi lah. Carilah saksi. Supaya tahu orang kan. Saksi. Ya, udah. Kalau enggak macam mana nanti? Nah, udah. Yang ketiga, ditasdikkan. Ucapan dengan pembenaran hati itu betul-betul pas, tepat, tidak berselisih, tidak salah. Ini apa nama ini? Saya pun nggak ngerti nyebutnya. Klip. Ya saya bilang tidak ada klip di ruangan ini, melainkan yang ini. Tapi saya bilang aja gitu. Bapak ini cuma bisa cakap aja, buktinya nggak ada. Kan gitu. Sama dengan orang mengucapkan syahadat. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Mana dia Tuhannya? Dia pun nggak nengok. Cuman cerita aja bapak ini. Kan sama. Tapi kalau saya bilang ucapan dengan persaksian itu pas, tiada di ruangan ini klaim melainkan cuman ini. Ucapan dengan persaksian sah apa betul apa enggak? Sahih kan? Enggak salah kan? Itulah syahadat. Jadi nanti waktu aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, itu batinnya melihat wujud alam itu kejadian wujud Allah. Kalau enggak, syahadatnya dusta. Munafik. Ini enggak tahu orang bahwasanya dia syahadatnya berdusta terus. Orang enggak belajar pula. Baru diamalkan. Jangan salah memahami kitab. Jangan asyhadu an la ilaha illallah dari pagi sampai malam. Mengamalkannya. Ngapain kau mengamalkan syahadat? Loh, dari mana aku ngaji kayak gini? Mengamalkan persaksian. Batinnya tadi. Batin. Bukan mulutnya. Mulutnya. Supaya batinnya itu terus menyaksikan Allah di mana saja dia berada. Inilah dia dikatakan sempurna syahadat. Walaupun di kamar mandi ya. Walaupun di kamar mandi. Kita teruskan ya. Udah sekali lagi lah kita praktek ini. Jam berapa habis? Jam 3. Jam 3. Mana sampai titik aja nih, sampai titik. 7 berapa? Udah 75 deh kan? Hah? Ya, sekali lagi ya. Udah habis ini. Belum. Tiada hijab. Dan telah enggak, melainkan karena menyembah engkau akan dia. Ya kan itu? Muafakat atas iradatnya. Karena bahwasanya tiada dijadikan engkau di dalam negeri dunia ini melainkan karena menyembah engkau akan dia akan Allah. Kemudian daripada engkau ketahui, sesudah engkau ketahui, sesudah engkau kenal akan Allah itu. Habis. Dan telah engkau tetapkan pada sifat rububiyah, sifat Allah mengatur alam, mengatur dirimu dalam tempat yang telah dikhitabnya engkau waktu itu, waktu dalam ruh. Firman Allah, alastu birabbikum, yani bukankah aku ini Tuhan kamu? Dengan sekira-kira waktu itu tidak ada hijab sedikit pun. Seterang-terangnya Allah bukakan hijab pada rohani kita sehingga kita mengenal Allah dengan sangat terang. Wallahu a'lam bishawab. Akan datang dulu baru.
Udah kayak gini nggak kita pahami juga. Sopo sing arep picek di akhirat.